untuk menyempatkan diri bicara sedikit tentang perkawinan. Sehingga ayat satu ayat ini dalam 13 pasal kitab Ibrani cukup menunjukkan bahwa Tuhan kita sangat concern, sangat prihatin, sangat punya kepentingan, sangat punya perhatian khusus terhadap pernikahan. Di tengah-tengah sulitnya firman ini dimengerti, tiba-tiba muncul ini. Hendaklah kamu semua, bagaimana kata Tuhan? Ayo baca bagaimana? Penuh hormat terhadap perkawinan. Stop sampai situ dulu. Mengapa surga tidak hanya cukup berkata hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan, tapi penuh hormat terhadap perkawinan. Saudara, karena ada rahasia yang luar biasa di dalamnya. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur suami istri. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Inggris, bahasa apa saja ada kata tempat tidur suami istri, the marriage bed. Nggak sekedar tempat tidur biasa. Nah, yang mengagumkan saya pada bulan Juli 87 itu dengan ayat ini adalah, saya percaya semua bangsa di dunia akan tersinggung kalau pemerintahnya buat sensus tempat tidur. Ayo jujur, betul? Kalau gubernur DKI lalu buat sensus tempat tidur, ini kurang kerjaan atau apa gubernur ini? Saudara, tapi surga tidak punya waktu untuk ngurus tempat tidur pernikahan kita. Ada apa? Kita gunakan kebenaran perjanjian lama. Setiap kali Tuhan hadir di suatu tempat, maka pesannya sama. Tempat ini kudus. Lepas sepatu. Masih ingat? Nah, sama. Kalau sampai tempat tidur pernikahan kita harus kudus, jangan dicemari, jangan dikotori, itu artinya yang Maha Besar hadir di tempat tidur kita suami istri. Sekalipun kita orang miskin, sehingga tempat tidur kita cuma sehelai tikar saja, di tikar itu yang Maha Kudus hadir. Katakan amin. Jangan dikotori tempat tidurmu suami istri. Pertanyaannya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, kejar pertanyaan, kenapa? Kenapa engkau hadir di tempat tidur kami? Apa surga kurang ramai? Renungkan ini. Dengan kata lain, tahta raja segala raja bukan di gereja, bukan di mimbar, bukan di kebaktian. Tahta raja segala raja itu di tempat tidur suami istri. Katakan amin. Ini luar biasa. Kalimat berikut memberitahukan kita kapan dan bagaimana tempat tidur pernikahan kita tercemar atau kotor. Bukan karena spray 3 bulan gak dicuci, bukan itu. Tapi kotornya tempat tidur kita. Ayo kita lihat. Sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Tuhan. Kotornya tempat tidur kita kalau ada orang ketiga yang bukan istri atau suami ada di situ. Saudara, ayo sebagai keluarga Kristus kita bangkitkan, karena pemerintahan surga akan nyata di pernikahan kita lebih dulu. Bagian terakhir, ada apa dengan pernikahan itu sehingga begitu pentingnya surga hadir? Setelah kita tahu soal generasi, saudara, jelas sekali anak-anak orang itu jauh lebih lemah daripada anak-anak binatang. 99% binatang di dunia ini begitu anak mereka lahir langsung lari dan bisa makan. Betul enggak? 99% anak binatang di dunia itu begitu. Tapi lihat anak orang sudah dipelihara 3 tahun pun umurnya belum bisa ngaduk susu sendiri. Betul enggak? Anak binatang lahir menit berikut sudah lari. Anak binatang enggak perlu dididik. Jangan buang-buang waktu ngajar anak burung terbang, nganggurin tuh orang. Betul. Jangan buang-buang waktu ngajar anak ikan berenang. Sok betul kamu. Jangan buang-buang waktu ngajar anak anjing gonggong, gak usah diajar. Mereka semua otomatis menjadi seperti induknya. Tapi anak orang gak diajar jadi orang, dia pasti jadi orang-orangan. Catat ini baik-baik. Itulah manusia.
Dengan kata lain, binatang bukan makhluk peniru. Catat ini. Maka itu kalau saudara punya seekor anak bebek, begitu netas, nggak ada bebek lain di sekitar rumah saudara, itu semua peternakan ayam. Kumpulkan satu bebek dengan 4.000 ayam, nggak akan jadi bebek, nggak akan jadi ayam, tetap bebek dia. Betul? Jawabnya atau tidak? Tapi coba satu anak pendeta kumpulkan 5 maling, pasti jadi maling dia. Nah, itulah manusia. Karena kita ini peniru. Apa yang ada di sekitar kita, itu yang kita serap. Nah, anak-anak itu pasti niru orang tuanya. Apa yang dilihat, yang didengar, itu yang dibuat. Anak-anak sampai umur 7 tahun tidak tahu kata salah, kata benar, tidak ada di hidup mereka. Yang ada cuma benar semua. Maka itu orang tua kita jadi contoh untuk mereka. Karena mereka melihat kita. Maka itu keharmonisan keluarga sangat dimusuhi oleh iblis. Karena iblis ingin merusak keturunan ilahi dalam pernikahan kita dan mengganggu kehidupan kita. Saya kiri dengan ayat ini, Matius 18, ayat yang terkenal. Ayat 20 sudah hafal kita, betul? Bahkan sering dalam kebaktian-kebaktian ini diucapkan. Ya, saya akan baca ayat 20 dulu. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Hari ini kita harus mengakui bahwa ayat ini tidak bisa dipakai untuk gereja, untuk persekutuan, untuk pertemuan ibadah atau kebaktian. Tidak, 1000% salah. Salahnya di mana? Mari kita lihat siapa 2 orang yang pertama di ayat 20. Ternyata 2 orang itu ada di ayat 19. Kalau kita melihat 2 orang yang disebut di ayat 19 dan digabungkan di ayat 20, maka kita tahu ini bukan untuk gereja, bukan untuk kebaktian. Jadi mulai hari ini jangan pakai ayat ini untuk mengawali ibadah. Salah. Dan lagi aku berkata kepadamu, ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saudara, tidak ada janji sehebat janji ini di seluruh kitab suci kita. Minta apapun juga. Ada batas tidak? Coba jawab, ada batas tidak? Tidak. Apapun juga. Wah, ini luar biasa. Apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Saudara, nah hal ini yang mengganggu pikiran saya. Karena saya minta saudara jawab, menurut logika kita, mungkin nggak Bapa di surga akan menjawab semua yang kita minta? Logika, mungkin tidak? Tidak mungkin. Di mana tidak mungkinnya? Ya, kita orang ngawur, rakus-rakus begini. Betul? Kalau ini diberikan betul-betul, ayo meminta apa? Jadi aneh-aneh permintaan kita. Tapi kita tahu ini firman Tuhan, tidak mungkin dia bohong, apalagi berdusta. Tapi di mana kebenarannya? Nah, gara-gara Roh Kudus membawa saya pada pertanyaan itu, betapa pentingnya keluarga itu, saudara. Pakai terminologi perjanjian lama, kata sepakat. Itu artinya akarnya adalah covenant, perjanjian kekal. Nah, covenant atau kesepakatan itu yang pertama kali dibuat itu Yahweh kepada Abraham. Masih ingat itu? Kejadian 22. Lalu sejak hari itu kesepakatan diteruskan untuk suami istri. Jadi tidak ada partai lain di dunia yang boleh membuat covenant atau kesepakatan kecuali yang Maha Kudus dengan manusia dan suami istri. Tidak boleh ada yang ketiga. Renungkan ini, saudara. Berarti 2 orang yang disebut S19 yang harus sepakat itu siapa? Suami istri. Maka ayat 20 terjemahan betul adalah begini. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang
yang ketiga. Nah, itu terjemahan yang betul. Berkumpul dalam namaku